رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang beriman. Surah Baqarah ayat 182. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan, dia akan diampunkan Allah SWT atas dosa-dosa yang telah lalu. Syukur kita kepada Allah SWT karena masih kita diberikan nikmat, masih kita diberikan ruang, masih kita diberikan segala-galanya untuk kita berada di majlis ilmu pada hari ini. Nah, dari itu kita akan belajar, saya akan mengungsikan tentang fadilat-fadilat Ramadan. Apa yang kita faham tentang Ramadan? Ramadan berasal daripada kata Ramadan lah. Ramadan berasal daripada kata Ramadan yang bermaksud panas, yang bermaksud panas terik. Jalan cerita saya akan menguskan sedikit tentang jalan ceritanya. Pada zaman jahiliyah, pada bulan Ramadan, kaum Arab Badui selalu menjemur daging untuk masakan dan untuk persiapan untuk persiapan untuk menghadap cuaca dingin, untuk mempersiapkan makanan untuk akan datang lah. Jadi Ramadan itu bermaksud panas. Ada lagi mau mengatakan Ramadan itu sangat-sangat panas, seperti orang kita tidak setitis air pun yang limpas ketika kita berada di bulan Ramadan. Dari itu, bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang amat-amat suci, amat-amat mulia daripada bulan-bulan yang lain. Allah satu tahun Allah menciptakan 12 bulan. Yang dimana 12 bulan itu adalah Allah dengan rahmat, dengan kasih Allah SWT, Allah menciptakan satu bulan untuk mensucikan, untuk mengampunkan dosa kita yang 11 bulan yang telah lalu, yang telah lampau. Dari itu, kenapa Allah SWT menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang mulia? Sebab bulan itu diturunkan Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah menurunkan Al-Quran ini untuk membezakan antara batil, membezakan tentang haram, membezakan tentang baik dan buruk. Dari itu, izinkan saya berkongsi kepada saudara tentang fadilat-fadilat Ramadan. Antara satu fadilat Ramadan, Allah SWT telah kurniakan kepada kita, pintu surga dibuka seluas-luasnya, manakala pintu surga ditutup serapat-rapatnya. Dari itu, pintu surga dibuka seluas-luasnya dengan rahmat Allah SWT, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dengan rahmat Allah SWT juga. Dan yang kedua, kita akan memperlahi dua kegembiraan. Satu, kegembiraan ketika kita berbuka puasa, dan kedua, kita akan mendapat kenikmatan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana bila kita berbuka ini, kita akan rasa kegembiraan yang luar biasa. Kita akan rasa kegembiraan yang tidak pernah tercapai di 11 bulan yang lepas. Seperti orang-orang miskin yang selalu lama tidak makan, itu kalau bagi makanan, kalau bagi KFC begitu dapat, kita merasa gembiraan yang luar biasa. Begitu juga kita pada bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa,
Dan kita berbuka puasa, disitulah kita akan dapat kenikmatan yang sangat-sangat nikmat. Dan kegembiraan yang kedua ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua amal-amal yang bermaksud inilah maksudnya, semua amal-amal ada tertentu pahalanya. Manakala ibadah puasa, hanya Allah yang tahu betapa besarnya nikmat, betapa besarnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan nikmat yang ketiga, segala amal dilipat kali ganda hingga 700 kali ganda. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain, kita membaca Quran di bulan-bulan yang lain. Kita membaca Quran di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, tidak sama seperti kita membaca Quran di bulan Ramadan. Bulan-bulan lain kita baca Quran satu huruf 10 hasanah kan. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandakan amalan kita itu seperti sehingga 700 kali ganda pahala itu. Satu huruf 10 kali ganda. Tapi di bulan Ramadan Allah gandakan hanya 700 kali ganda. Nikmat yang keempat, kita akan dijauhkan daripada api neraka sejauh 700 tahun menggunakan perjalanan, menggunakan kendaraan yang sangat-sangat laju di muka bumi ini. Dan fadilat yang kelima, puasa menjadi perisai, menjadi benteng kepada kita daripada siksa azab api neraka. Yang dimana kita tahu azab api neraka ini kan, walaupun secepis, walaupun sedetik azab api neraka itu diumpan di bumi ini, percayalah bumi ini akan hancur lebur seperti besi yang terkena panas, akan cair itu. Dan dengan rahmat Allah SWT, Allah menjadikan bulan Ramadan ini seperti perisai kita daripada terkena panasnya azab api neraka itu. Sejauh 70 tahun perjalanan kita akan dijauhkan daripada azab api neraka. Yang keenam, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita faham kajian orang-orang terdahulu, apabila perut kita kosong, mulut kita akan menjadi bau, otomatis menjadi bau. Bau itu bukan dari gigi, bukan dari bibir, berasal dari perut. Karena perut kosong, belum ada isi apa-apa, dan mengeluarkan bau yang sangat-sangat bau lah orang bilang. Dan itu bau itu di sisi manusia sangat-sangat bau, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat-sangat wangi daripada kasturi, bauan kasturi di surga. Masya Allah, Allah Akbar. Dan nikmat yang ketujuh, yang fadilat ketujuh yang dapat saya kongsi pada hari ini, yaitu para malaikat akan beristighfar kepada manusia yang berpuasa di bulan Ramadan dari start dia bersahur hingga dia berbuka puasa. Para malaikat akan beristighfar, akan memohon ampun untuk kita start kita bersahur ini kita berbuka puasa. Selama itulah kita tidurkah, kita baca Quran kah, kita berselawat, kita bersedekah, apa amal baik kita buat masa dari start kita bersahur hingga berbuka puasa. Para malaikat akan mendoakan keampunan bagi kita, beristighfar untuk kita. Dan yang kesembilan, syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan seperti bulan-bulan yang lain. Di sini kita faham syaitan akan dibelenggu, semua syaitan dibelenggu. Dan diumban tidak tahu di mana diletakkan. Dan disitulah kesempatan kita beribadat kepada Allah SWT tanpa sebarang gangguan daripada syaitan. Lain daripada gangguan, kita dijauhkan daripada gangguan. Sana kita baca Quran, kita salat, sana kita dapat bisikan, kita dapat was-was daripada syaitan. Tapi di bulan ini, di bulan yang Allah berikan kepada kita ini, di bulan yang penuh dengan nikmat, dengan maghfirah, dengan rahmat Allah SWT, kita akan dijauhkan daripada syaitan yang dirijam. Manakala kelebihan yang ke-10, mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam. Saat kita bersahur, kita berbuka puasa,
kita bertarawih, kita bertahajud, kita baca Quran semua. Pada last tidur tuh Allah SWT akan mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Pada hari itu kita ada buat dosa, dan pada sebelum kita tidur dengan nikmat dan rahmat Allah SWT kita akan diampunkan dosa-dosa kita. Dan yang ke-11, doa orang yang berpuasa amat mustajab. Nah, yang seperti mana kita tahu ada 3 golongan, ada 3 orang yang puasa, dia berpuasa, doa dia tidak ditolak. Satu, orang yang dizalimi, orang yang bermusafir, dan orang yang berpuasa. Dan sekarang yang ada berada di depan sini sekarang, Anda telah musafir. Anda telah musafir dari rumah Anda datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kasih sayang Allah SWT. Dan kelebihan yang kedua ada pada Anda sekarang itu berpuasa. Dan Anda dan sahabat-sahabat yang telah memandang saya ini sekarang, Anda musafir dan Anda telah berpuasa. Insya Allah doa Anda amat dimustajabkan. Lagi-lagi di hujan-hujan ini, sejuk-sejuk ini, Allah SWT memberikan kita rahmatnya di kala kepanasan terik matahari, di kala terik hausnya dahaga korumpang, tidak air pun yang lepas. Di situ Allah Ta'ala memberikan kita hujan. Betapa rahmatnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah. Lagi-lagi kita berdoa di waktu itu, insya Allah amat mustajab. Dan tahukah Anda, sebelum kita berbuka puasa 3 menit kan 5 menit sebelum kita berbuka puasa, disitulah terkandungnya doa-doa yang sangat-sangat mustajab. Mintalah apa saja. Kita minta rezeki ya, kita minta diluruskan segala perjalanan kita di dunia dan akhirat. Kita minta itulah, kita minta inilah. Insyaallah Allah akan mengabulkan selagi kita berlandaskan syarat. Dan fadilat yang ke-12, memperolahi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yaitu malam Lailatul Qadar. Kita akan diberikan malam Lailatul Qadar. Kita akan diberikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan lebih lagi. Jikalau kawan-kawan, jikalau Anda semua yang di depan sini pada mau kita baca Quran mau kita baca Alif Lam Mim, kita baca 3 huruf saja. Di kala malam Lailatul Qadar kita akan beramal seperti 800 tahun, bahkan lebih lagi. Betapa rahmatnya Allah, betapa rahimnya Allah, betapa kasih Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 yang dapat saya kongsi pada hari ini yaitu setiap syurga menanti kedatangan orang-orang yang berpuasa dan beramal dan beriman dan mengharapkan keampunan ya Allah SWT di bulan Ramadan. Allah SWT pada syurga akan menantikan kedatangan kita seperti kedatangan seperti seorang orang tua menantikan kedatangan orangnya, anak-anaknya yang balik beraya nanti. Begitu bersungguh-sungguhnya surga menantikan kedatangan kita untuk memasukkan dia ke dalam surga dan memberi nikmat kepada kita. Yang dimana kita tahu surga itu kan lebih besar daripada bumi, dan apakah barang-barang di bumi ini tidak akan dapat membeli walaupun secebis rumput di surga. Betapa mahalnya surga itu. Dan surga itu bukan free, surga itu bukan percuma. Dan surga itu bukan senang-senang dibagi saja. Kita dapat surga itu dengan syarat. Dengan syarat apa? Kita beramal, kita bertakwa kepada Allah SWT, kita patuhi apa Allah SWT suruh, dan kita jauhi apa Allah larang. Betapa banyaknya nikmat Allah SWT berikan kepada kita di bulan Ramadan yang tidak di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan ini saja. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kawan-kawan dan rekan-rekan yang ada di depan sini yang tengah mendengar sini, saya harap kita dapat memperolahi yaitu malam Lailatul Qadar, dan kita akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Yang dimana kita tahu Ramadan ini ada terbagi kepada 3. 10 pertama, 10
pertengahan dan 10 akhir. Yang orang paling kejar yaitu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, 10 malam terakhir pada hari malam ganjil. Malam-malam ganjil ini macam mana? Malam-malam ganjil ini seperti 11, 13, 15, 17, 19 dan 21. Nah, di situ terdapatnya malam-malam Lailatul Qadar yang Rasulullah SAW bersabda. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini, dan harapan kita bersama, kita akan diampunkan dosa Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita yang telah kita lakukan di 11 bulan yang telah lalu. Di mana 11 bulan itu banyak dosa yang kita buat. Banyak dosa yang kita buat. Kita mengumpat, kita ambil barang orang tanpa sengaja. Kita ambil barang tanpa sengaja, kita sakiti hati kawan, banyak kita buat. Banyak kita dosa kita buat. Jadi harapan bulan Ramadan ini satu-satunya bulan yang Allah SWT menurunkan Quran, menurunkan rahmat-rahmatnya yang paling banyak di bulan Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Nah, dari itu saya dapat kongsikan pada hari ini. Marilah sama-sama kita beramal, kita mengajar, kita berebut-rebutlah mengajar malam Lailatul Qadar, mengajar rahmat Allah, mengajar kasih sayang Allah SWT, dan banyak-banyaklah bersedekah. Walaupun kita hanya bersedekah dengan sebelah kurma saja, kita kurma kita belah dua, kita bagi orang, itu pun dikira sedekah. Dan sedekah yang paling ringkas yaitu senyum bro. Semua kita senyum, insyaAllah hidup kita akan bahagia, kita akan rasa kenikmatan walaupun kita tidak dapat balik raya. InsyaAllah itu dia dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Oh,